keempat akan menampilkan podcast mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kekerabatan matrilineal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nurfitria. Nama saya Gavin Petakbar. Saya Intan Putri. Nama saya Kapitri Jayanti. Nama saya Dika Triana. Nama saya Bintang Faisal. Oke, selamat menyaksikan. Enjoy. Halo semuanya, selamat datang di Potspool Podcast Sermaku. Di episode kali ini kita tuh lagi seneng banget karena kita kedatangan bintang tamu yang super keren, yang kontennya tuh viral banget. Padahal mereka tuh masih seumuran kayak kita, masih ya kayaknya SMP ya. Tapi mereka tuh mau sharing pengalaman dan pembelajaran mereka. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita sambut Gavin dan Eka. Halo semuanya. Halo Chat Bin. Yo. Iya. Tadi di jalan macet banget. Iya. Biasa. Emang nih di Keramat Jati suka macet ya? Iya, macet. Tadi juga hujanan sih tadi. Aku bersyukur banget bisa diundang ke sini. Ini emang katanya podcast paling viral kan di YouTube. Amin. Terima kasih. Oh iya Bin, kamu kemarin habis pulang kampung Bin? Iya, kemarin aku habis pulang kampung 2 hari yang lalu. Baru banget nih tadi malam nyampe di rumah. Capek banget ya berarti. Nggak apa-apa lah di sini. Demi kesini nih. Emang. Perjuangan Gavin sama Eka Jangan nih. luar biasa. Iya, jadi kampungku di Toba sana. Tapi kemarin itu kulineran dulu biasalah, liburan sekalian ke kampung, ke Medan dulu. Oh, habis Medan. itu ke kampung. Kamu suka mana? Nah, kalau aku suka Minang. Nah, 2 bulan lalu aku sama keluargaku berkunjung ke kampung gitu. Selama seminggu doang sih, habis itu balik lagi. Kira-kira di sana ngapain aja? Oh, sana cuma liburan aja sih, biasa aja. Sama keluarga ya? Iya. Oke nih, mumpung pas banget nih tema kita kan lagi pembahasan tuh lagi sistem kekerabatan patrilineal sama matrilineal. Mumpung ada dari 2 suku nih yang kebetulan si Gavin ini kan si suku patrilineal, sedangkan Eka kan matrilineal. Boleh dong diceritain sedikit dari pengertian sampai ya pembicaraan. Ya, seperti yang kita tahu orang Medan atau orang Batak itu emang segala-galanya itu patrilineal itu turun dari bapak. Jadi dominan itu semuanya turun dari bapak. Misalnya kalau marga aku turun dari bapakku. Kebetulan aku marga Tobing. Dan juga kalau untuk harta warisan juga lebih didominankan kepada laki-laki gitu. Kalau Eka, matrilineal tuh apa sih? Nah, kalau buat matrilineal itu dia lebih dominan ke perempuannya. Nah, ibunya ini biasanya yang cari nafkah, nanti juga warisannya juga itu nanti jatuhnya ke perempuan. Jadi sampai nafkah sama warisan ibu semuanya. Iya. Tapi BTW gampang loh bedain dan hafalin patrilineal sama matrilineal. Wah, gimana nih, Vin? Gimana nih? Coba deh. Kita kepo. Gampang banget sebenarnya. Lihat aja. Patrilineal, pak, papa. Matrilineal, mak, mama. Ini keren banget sih Gavin sama Eka nih. Iya, Bukan emang benar tapi kan. kayak patrilineal, matrilineal kan emang susah banget nih kita ucapin Iya, nih. apa Kadang aja. lupa, kadang kita pengertiannya aja lupa nih. Ini patrilineal nih mama atau papa nih sebenarnya. Oh, ternyata Balik-balik kan. Iya, terus Iya. beda ini kayak gitu. Tapi menurut kalian, pendapat kalian tentang sistem kekeluargaan kayak gini tuh gimana sih? Ya sebenarnya dulu kita cerita masa lalu aja. Dulu waktu aku kecil, aku emang mikir kayak, wah enak banget ya di lebih ditekan lah. Aku kan dulu selalu lebih ditekan belajarnya, selalu di apa-apa tuh harus aku gitu, karena ada aku perempuan kebetulan dan dia seperti nggak dikesampingkan juga, tapi lebih nggak sebesar aku gitu ditekannya, karena aku sebagai anak laki-laki itu pasti harus menjaga banget yang namanya tradisi. Jadi lebih dominan. Karena aku yang megang marga
Tobing. Karena kalau adik aku nikah, pasti bakal anaknya dia bakal turunnya pakai marga suaminya nanti. Iya benar-benar juga sih. Nah, kalau aku kan iya, makanya orang tua aku tuh benar-benar kan aku banget buat kerja, buat apapun itu. Pokoknya biar aku bisa hidup enak. Dan nanti marga Tobing bakal terus jalan gitu. Jadi terus berkembang lah, nggak bakal hilang gitu. Bakal hilang. Ini kalau misalnya dari sisinya Eka gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri itu, aku kan 2 bersaudara nih. Nah, aku tuh merasa aku lebih yang diperhatiin gitu. Dan adik aku ini yang apa ya? Lebih kurang diperhatiin gitu loh. Adikmu cowok cewek? Adik aku cowok. Nah, kayak semakin besar ini aku semakin ngerasa kalau ternyata ini ada sistem kekerabatannya gitu. Jadi baru nyadar pas Iya. gedenya gitu. Jadi pas kecil tuh masih bertanya-tanya ya kan nih guys. Tapi menurut kalian ada nggak sih manfaatnya dari ini selain untuk melestarikan apa marga ya? Kalau misalnya dari Gavin kan marga, kalau misalnya dari Eka sendiri gimana menurutnya? Menurut aku sih karena budaya aja gitu loh. Jadi harus selalu diikutin supaya nggak hilang. Ya karena itu kan juga keunikan dari Indonesia kan. Indonesia punya banyak budaya dan ini juga salah satu budaya paling besar kan. Kalau suku Minang, suku Batak itu budaya-budaya yang cukup besar. Tradisi-tradisinya sangat melekat lah. Pokoknya orang-orang pasti tahu lah apa itu orang Batak, orang Minang tuh kayak gimana. Pasti emang harus dijaga makanya biar mereka tuh bakal ada melekat gitu nama mereka dan budayanya nggak akan hilang. Ini kan kalian nih, ini masih SMP kita bahas di masa depan dulu ya. Ini kan kalian masih kita yang sekarang nih, tapi ada nggak sih kayak perkiraan atau planning nanti besarnya tuh mau tetap melestarikan sistem kekerabatan ini atau mau pakai bilateral? Jadi dua-duanya antara mama sama papa tuh tetap dipadukan, jadi nggak dominan dari salah satunya gitu. Oke, kalau menurut aku sih ya, makin berkembangnya zaman pasti yang namanya budaya itu makin lama makin down lah, apalagi sama unsur namanya modernisasi kan. Jadi pasti banyak juga orang-orang yang memilih untuk kesetaraan. Jadi laki-laki dan perempuan itu pasti ada yang berpikir kalau mereka itu harus setara. Cuma kalau bagi aku yang namanya tradisi supaya tetap melekat pada kita, tetap menjadi keunikan tersendiri pada suatu daerah, menurut aku itu harus tetap dilanjutin. Apalagi emang itu adalah turun temurun. Apalagi kan margaku ini pasti udah banyak banget, udah meluas banget. Jadi menurut aku untuk dijaga itu adalah suatu hal yang harus. Udah tanggung udah langsung dilanjutin Iya. sekalian ya. Sayang banget kalau tiba-tiba hilang. Aduh, nih udah lama nih marga Tobing nggak kelihatan nih. Hidup juga cuma sekali kan. Iya, cuma sekali, sekalian aja. Iya, Kalau misalnya dari Eka gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih sama kayak Gavin, jangan dilupain gitu budayanya. Ya, kalau kita kan suku Minang kan tinggi banget, luas banget ya. Jadi nggak bisa main tiba-tiba diberhentiin aja, apalagi kan aku anak tunggal. Kasihan juga nanti bapak aku. Kalau misalnya aku nggak ngelahirin anak lagi, maksudnya kalau istriku nggak ngelahirin anak marga Tobing, siapa yang lanjutin darah dia kan? Siapa yang? Iya. Nanti aku warisin ke siapa? Ih, marah dia. Iya. Marah. Sayang. Emang harus begitu. Gimana kamu, Pin? Kok nggak pakai marga bapak gitu? Iya kan nanti kesel juga dianya kan, apalagi aku anak laki-laki doang, aku doang yang laki-laki kan. Dan emang kalau di sana tuh budaya lekat yang namanya orang Batak harus nikah sama orang Batak lagi. Tapi menurut aku itu bukanlah hal yang benar-benar harus sih, tapi ya mau nggak mau, apalagi kalau emang ketemu jodoh Batak. Ya sesuai jodoh aja ya. Kalau misalnya jodohnya Batak ya bagus, kalian senang. Kalau misalnya jodohnya nggak Batak ya berarti perjuangannya harus lebih kuat lagi buat berjodoh, buat buat Untuk bersama. mengconvince bapak untuk merestui kan susah juga. Apalagi kan tentang kekeluargaan itu kan sesuatu yang benar-benar khusus, sesuatu yang bukan permainan kan. Jadi Tapi kalau misalkan kalian nanti jodoh gimana? Lucu ya. jangan gitu dong. Ini kan Nggak boleh, kita nggak masih boleh. kecil nih, Nggak boleh, masih kecil kita, masih berproses. Ya, Harus ditendang pala. ya kan. Ya siapa tuh nanti kamu sama dia berjodoh. Kan aku nyarinya orang Batak. Oh iya. Oh iya. Lah kan katanya kagak ada yang tahu. Semisalnya. Iya, tapi kan susah untuk direstuinya. Jadi pokoknya aku orang Batak ya. Ini apa sih mereka nih? Emang lu siapa nih? Belum tahu nih. Enggak mau nih, enggak tahu nih. Tapi kira-kira kalian tinggal di mana nih kan, suku Minang? Apa namanya?
kan berpencar nih. Kalian Iya. sekarang tinggal di mana? Aku sih nggak jauh ya. Aku di Pondok Indah situ tuh. Jadi kalau misalnya kalian main ke PIM mungkin ketemu. Oh, udah di mana Kak? Kalau aku tinggal di Pondok Gede. Tadi kesininya bareng nggak? Enggak. Bareng semua oh enggak. Tapi ketemu di depan ya, duduk di bawah. Ketemu di depan, mana lagi bayar parkir. Tapi di daerah kalian tuh sukunya tuh melekat gak sih, sama-sama melekat gak sih, atau cuma ada yang sekarang ada yang modern, atau emang di lingkup yang sama-sama orang Batak atau di lingkup yang sama-sama orang Minang? Kalau di kampung masih melekat banget lah pasti. Pastinya pasti orang-orang yang benar-benar tradisional lah. Misalnya kalau di kampungku ya. Cuma kalau di Jakarta kayak gini mungkin udah agak modern nih Bataknya. Ada kok Batak yang masih agak-agak, apalagi yang ada orang tua kan masih Komplek kan ya? iya masih ngikutin juga, apalagi yang merantau kan pasti masih ngikutin budaya. Kalau Batak yang lahir di sini baru dah itu udah jadi anak Jakarta banget sih kayaknya. Udah kayak aku kan modern Cuma keturunannya itu tapi lahirnya di Jakarta. cuma turun aja. Kalau ini gimana? Keluar di lingkungannya ada orang sama-sama Minangnya atau full dari Jakartanya? Kayaknya kalau di tempat aku sih lebih full dari Jakarta gitu. Di Jakarta. Apalagi kan yang Minang jauh ya, sama-sama Sumatera nggak sih, jadi jauh emang. Jarang juga yang benar-benar lahir di sananya terus pindah ke sini. Jarang yang merantau tuh jarang, lebih banyak yang di Jakarta nggak sih kayaknya, ya kan? Iya sih seperti itu. Nih pada aus gini. Aduh, ini gimana sih ini gak bintang tamu nggak dikasih. Maaf ya, nanti kita habis break, habis ini kita langsung ya. Ya udah. Makan. Boleh ada sponsor, boleh ada sponsor. Oke. Boleh nih disalamin, salam perpisahan ke teman-teman yang di videonya. Iya, jadi kesimpulannya aja sih ya, sistem kekerabatan itu bukanlah hal yang buruk lah untuk dilestarikan. Jadi patrilineal itu sendiri tentang yang dominan di mana orang Batak, orang Bali itu sistem kekerabatannya yang dominan kepada laki-laki, kepada perempuan. Matrilineal itu biasanya dominannya kepada perempuan. Itulah kesimpulannya. Jadi sebenarnya gampang kalau ngomongin tentang sistem-sistem kayak gini, patrilineal dan matrilineal. Sama tadi ada ngomong Bilateral. Kalau bilateral tuh yang dua-duanya dominan, ada yang tadi kayak yang dua-duanya dominan. Jadi emang nggak salah kok untuk melestarikan sistem kekerabatan, dan nggak salah juga untuk kita tahu apa artinya dari matrilineal dan patrilineal itu. Jadi lumayan berguna sih ini obrolan ini ya, hebat Emang, sih, emang kita tuh harus melestarikan semua budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. hebat sih ini podcast ini Ya, sangat bermanfaat sih. ngomong nih, padahal ini juga ini hebat ya. Jangan gitu lah, jangan Iya, gitu lah. Ini bisa masih merendah. kecil-kecil ya. Jangan merendah, jangan merendah. Oke, guys, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.